Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, baik teman-teman semuanya, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat Google Form. Nah, jadi langsung saja teman-teman, kita buka browser ya, kita buka Google dan kita cari aplikasi daripada Google ya. Jadi Google Form ini adalah salah satu fitur dari Google. Kita pilih pada bagian sebelah kanan ini aplikasi Google ya, kita klik, lalu sudah ada formulir teman-teman, tinggal kita pilih. Nah, teman-teman, karena kita akan belajar membuat formulir dari awal, jadi kita pilih bagian formulir baru ini atau yang kosong ya. Tinggal kita klik teman-teman. Nah, jadi tampilan daripada Google Form itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi Google Formulir ini sangat berguna untuk teman-teman. Jadi Google Form ini bisa dipakai membuat kuis, bisa dipakai membuat survei, membuat pendataan secara online. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah evaluasi ya, atau sebuah kuis. Nah, jadi kita akan membuat kuis untuk siswa sekolah SD teman-teman ya. Nah, jadi pada klik ini seperti inilah tampilannya. Di sini ada judulnya, lalu ada pertanyaan, jawaban, setelan, dan di atasnya itu ada tema, teman-teman, ada pratinjau, ada ando, dan redo. Nah, jadi langsung saja pertama-tama kita akan buat judul dari formulir kita. Caranya klik di sini, teman-teman. Saya akan membuat evaluasi. Ya, kita buat mata pelajarannya IPA, evaluasi IPA kelas 5 ya, evaluasi PA kelas 5 dan di bawahnya kita akan isi. Nah, jadi pada bagian yang pertama ini adalah atau halaman yang pertama ini kita akan isi identitas siswa. Jadi siswa akan mengisi identitasnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi langsung saja kita isikan deskripsinya. Isilah identitas dengan benar. Nah, jadi teman-teman bisa atur ya sesuai dengan keperluan. Jadi ini adalah hanya contoh. Lalu di bawahnya kita buat namanya ya. Jadi kita buat nama dari nama lengkap gitu ya. Kita buat nama lengkap. Jadi siswa akan mengisi nama lengkap. Nah, setelah kita membuat soal, di sebelah kanan itu ada validasi atau jenis jawabannya. Nah, jadi di sini ada jenis jawabannya, teman-teman. Apakah yang akan kita pakai jenis jawabannya? Kalau kita klik, maka akan keluar banyak sekali. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, lalu ada kotak centang, ada drop down, upload file, skala linear, dan sebagainya. Nah, untuk nama lengkap ini, yang pertama mengisi identitas, kita pakai jawaban singkat. Tinggal diklik. Nah, dan di bawahnya teman-teman bisa lihat ada duplikasi ya, atau ada copy di sini ya, copy atau salin ya. Lalu di sampingnya ada hapus dan di sampingnya lagi ada wajib diisi, teman-teman. Nah, kita akan pilih wajib diisi karena siswa akan wajib mengisi identitas seperti itu ya. Nah, dan di sebelah kanannya lagi ada menu, teman-teman, beberapa pilihan. Itu ada menu tambahkan pertanyaan, lalu ada impor pertanyaan, lalu ada tambahkan judul dan deskripsi, di bawahnya ada tambahkan gambar, lalu ada tambahkan video, dan yang terakhir ada tambahkan bagian. Nah, jadi langsung saja setelah kita membuat nama lengkap, kita buat pertanyaan yang kedua, yaitu nomor absen. Caranya kita pilih tambahkan pertanyaan yang di sebelah kanan, teman-teman. Nah, setelah itu kita buat nomor absen. Nah, ini juga wajib diisi, teman-teman. Nah, untuk jawabannya masih sama, jawaban singkat. Nah, tetapi di dalam nomor absen ini hanya bisa diisi dengan angka. Nah, untuk mengaturnya kita akan atur validasi jawabannya yang hanya bisa diisi dengan angka. Caranya kita pilih titik 3 ya.
yang ada di bagian bawah ini teman-teman, di samping wajib diisi ini, kita akan isi di bagian validasi jawaban. Jadi tinggal teman-teman klik saja, akan muncul pilihan tambahan di bawahnya, yaitu validasinya adalah berupa angka, lalu lebih darinya kita biarkan. Ini kalau teman-teman mau diisi lebih dari berapa itu bisa, tapi kita tidak akan isi teman-teman di sini. Dan teks kesalahan khusus. Jadi maksudnya adalah ketika yang mengisinya salah, mengisi dengan huruf, maka akan keluar tulisan isilah dengan angka. Nah, tulisan ini akan muncul ketika yang respondennya salah menjawab. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita membuat nomor absen, kita akan membuat kelas ya. Tinggal tambahkan teman-teman. Kita buat kelas ya. Jadi kelasnya, untuk jawaban kelasnya kita atur menjadi drop down. Nah, drop down ini akan muncul ketika dipilih jawabannya. Nah, jadi yang pertama mungkin kelas 5B gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua kelas 5 5A gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini juga wajib diisi teman-teman. Nah, ini wajib diisi. Jadi kelas 5A, 5B nanti siswa akan memilih dia ada di kelas 5A atau 5B seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah selesai membuat identitas, kita akan membuat segmen baru atau halaman baru untuk mengerjakan soalnya. Nah, caranya kita tambahkan bagian. Nah, ada pada bagian bawah ini teman-teman. Kita klik ya. Nah, maka akan muncul bagian 2 ya di bawah. Kita akan disuruh membuat judul baru, kita buat soal valuasi gitu ya. Nah, jadi di sini ada pilihlah jawaban yang benar. Nah, mungkin itu teman-teman deskripsinya. Nah, kali ini kita akan membuat soal pilihan ganda, teman-teman. Jadi kita akan membuat soal pilihan ganda. Nah, langsung saja kita tambahkan pertanyaan yang pertama dengan klik tombol tambahkan ini. Nah, setelah itu di pertanyaan pertama, nah sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan pertama, ada beberapa pengaturan yang harus kita rubah teman-teman sebelum kita membuat pertanyaan. Nah, pengaturannya ada pada bagian setelan. Nah, pada bagian setting ya atau setelan di atas teman-teman. Nah, kita pilih saja. Nah, di bagian setelan ini yang pertama kita akan jadikan ini sebagai quiz. Kita akan aktifkan agar formulir ini menjadi quiz dan nantinya akan ada skornya. Jadi teman-teman tinggal klik ya. Nah, lalu akan ada parameter-parameter di bawahnya. Yang pertama ada rilis nilai. Ya, jadi kita akan rilis nilai, jadi akan otomatis dinilai teman-teman. Nah, responnya akan otomatis dinilai. Teman-teman, di bawahnya ini ada setelan responden. Ya, jadi setelan responden inilah apa saja yang bisa dilihat oleh responden ketika menjawab. Jadi responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Nah, agar siswa itu mengerjakan dengan baik, tidak mencontek, teman-teman. Jadi kita akan hilangkan tanda centang birunya agar siswa tidak tahu jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Kita hilangkan teman-teman. Nah, lalu jawaban yang benar, nah kita juga hilangkan ya. Lalu bagian nilai atau poin. Nah, ini tergantung kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman menginginkan siswa melihat nilainya, teman-teman tetap nyalakan ini. Jika teman-teman ingin siswa tidak melihat nilainya, teman-teman bisa nonaktifkan. Kita akan hilangkan teman-teman agar siswa tidak tahu nilainya. Nah, seperti itu. Untuk poin default kita biarkan 0 ya. Nah, lalu di bawahnya setelah kita mengisi setelan di atasnya, di bawahnya ada setelan jawaban. Nah, kita pilih teman-teman. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi kumpulkan alamat email, kita tidak kumpulkan. Lalu ada salinan, tidak juga. Izinkan pengeditan respon juga kita tidak izinkan. Nah, lalu yang terakhir ini ada perlu login. Nah, di sini ada
batasan untuk satu kali jawaban. Jadi siswa itu hanya bisa menjawab satu kali. Nah, kita akan aktifkan teman-teman, jadi siswa itu tidak bisa menjawab lebih dari sekali. Nah, lalu setelah itu ada bagian presentasi. Kita buka. Nah, pada bagian presentasi ini, jadi apa saja yang bisa dilihat oleh responden ketika telah selesai menjawab. Nah, status progres ini boleh diisi, boleh tidak, teman-teman. Nah, kita akan aktifkan acak urutan pertanyaan. Jadi soal-soalnya akan diacak, teman-teman. Nah, lalu yang di bawahnya ada setelan pengiriman, konfirmasi, pesan. Nah, ini kita edit menjadi mungkin teman-teman bisa mengisi dengan terima kasih telah mengerjakan evaluasi. Nah, mungkin itu teman-teman. Nah, agar siswanya setelah menyelesaikan menjawab, nanti akan ada muncul teks, terima kasih telah mengerjakan evaluasi. Nah, lalu yang di bawahnya ada, ini kita tidak aktifkan, lalu ada ringkasan juga tidak, dan sisanya juga tidak kita aktifkan. Nah, hanya itu teman-teman pengaturannya. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengatur setelan seperti tadi, kita kembali lagi ke bagian pertanyaan. Ya, kita kembali lagi ke bagian pertanyaan. Kita akan membuat soal yang pertama, teman-teman. Nah, jadi saya sudah menyiapkan soalnya di Microsoft Word ya. Jadi file Word-nya sudah ada. Tinggal kita copy paste saja, teman-teman. Saya akan kopikan soalnya. Copy ya. Lalu dipindahkan ke pertanyaannya. Nah, karena soalnya diacak, jadi kita tidak memerlukan nomor, teman-teman. Karena soalnya nanti akan diacak urutan soalnya, maka kita hilangkan nomornya. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu pada bagian jawaban juga kita blok, ya. Kita juga blok pada bagian jawaban, teman-teman. Kita copy. Nah, lalu kita klik jawaban pertama di sini, kita paste. Nah, karena soalnya diacak, jadi jawabannya juga harus kita acak, teman-teman, agar siswa tidak mudah mencontek. Nah, caranya kita hilangkan dulu ya opsinya ABC-nya ini kita hilangkan. Jadi siswa tidak akan tahu jawabannya apakah yang A atau B atau C ya. Jadi siswa setidaknya akan mengurangi kecurangan di dalam menjawab ujian atau evaluasi ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita hilangkan nomor dan juga optionnya ABC-nya, kita akan pilih jawaban atau sebelum itu kita atur agar jawabannya diacak. Nah, kembali lagi ke bagian sebelah kanan, kita pilih titik tiganya, ya. Kita aktifkan acak urutan opsi. Tinggal diklik, teman-teman. Nah, maka jawaban ini akan diacak nantinya. Dan setelah itu kita tambahkan kunci jawaban. Jadi teman-teman klik bagian kunci jawaban, ya, kita centang jawaban yang benar ya. Jadi jawabannya adalah pernapasan, teman-teman. Nah, lalu jangan lupa ditambahkan poinnya, misalnya poinnya satu jawaban ini berapa? 5. Misalkan poinnya adalah 5, satu jawaban yang benar ini poinnya 5. Langsung saja selesai. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya. Jadi sangat mudah dan ini juga wajib diisi ya. Jadi kalau siswa tidak mengisi jawaban maka dia tidak bisa selesai menjawab. Jadi wajib diisi. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman membuat soal yang diacak dan mengurangi tingkat kecurangan siswa dalam menjawab. Nah, untuk pertanyaan kedua, kita tinggal tambahkan saja ya. Kita tambah pertanyaan baru. Jadi caranya sama seperti tadi, teman-teman. Ya, kita buka file Word kita, ya, kita copy soalnya. Nah, kita hilangkan nomornya, teman-teman. Karena nanti nomor 1 dan 2 ini akan diacak keluarnya. Begitu juga dengan jawabannya, teman-teman. Kita masukkan. Tinggal kita copy paste saja. Kita hilangkan option ABC-nya. Nah, setelah itu kita aktifkan juga wajib diisi. Lalu pada bagian titik 3 ini kita aktifkan acak urutan opsi, teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan kunci jawabannya, ya.
Nah, lalu kita tambahkan poinnya. Nah, tinggal kita tekan selesai. Nah, begitu juga selanjutnya teman-teman sampai soal teman-teman selesai selesai seluruhnya. Ya. Setelah teman-teman selesai membuat soal, teman-teman tambahkan judul, caranya klik saja, maka judulnya otomatis mengikuti bagian yang paling atas, teman-teman. Atau teman-teman bisa edit boleh juga, teman-teman. Misalnya teman-teman tambahkan nah, misalnya seperti itu, teman-teman. Jadi juga bisa teman-teman edit judulnya. Dan setelah kita selesai, kita akan lihat seperti apa jadinya soal kita. Caranya kita bisa lihat di bagian pratinjau. Nah, jadi ini adalah hasil daripada Google Form kita, teman-teman. Teman-teman. Nah, setelah kita lihat pratinjau, kita close saja langsung ya. Setelah kita lihat tadi pratinjau, nah ketika nanti akan mengirim kepada siswa ya, caranya teman-teman pilih pada bagian kirim. Nah, di atas ini ada tombol kirimnya, kita tinggal klik teman-teman, kirim ya. Nah, akan keluar kirim formulir. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya teman-teman untuk cara mengirimnya ya. Jadi ada cara mengirimkan lewat email ya, ini bisa lewat email. Lalu yang di sampingnya ini adalah link secara langsung teman-teman. Jadi ini adalah linknya secara langsung. Nah, di sampingnya ada juga kita membuat HTML-nya nanti atau diselipkan di sebuah situs. Nah, di samping juga ada lewat Facebook atau Twitter dan sebagainya. Nah, kita akan memakai yang copy link secara langsung, teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman bisa klik perpendek URL ini ya. Nah, jadi link teman-teman akan diperpendek. Nah, tinggal teman-teman kirim ini saja ya, tinggal disalin. Lalu teman-teman bisa kirim ke grup siswa atau ke tempat teman-teman ingin mengirimkan soal evaluasinya. Nah, seperti itu saja teman-teman cara mengirimnya. Nah, jadi membuat formulir ini dengan Google Form ini sangat gampang, teman-teman. Jadi sangat simpel sebenarnya dan sangat cepat ya, tidak lama dan penggunaannya juga gampang karena online ya. Jadi ini sangat berguna di dalam teman-teman membuat survei online atau membuat pendataan online, tidak hanya membuat soal-soal saja. Nah, lalu cara kita mengecek jawaban, teman-teman, cara kita cek jawaban dari siswa bisa kita lihat pada bagian menu jawaban ini atau pada menu respon ya. Nah, tinggal kita klik, teman-teman. Nah, karena tadi saya mengerjakan salah satu ya soal tadi, maka ringkasannya ada di sini ya. Jadi ada nama lengkapnya di sini. Nah, dan nanti akan ada diagramnya ya. Teman-teman akan diberikan diagram dan sebagainya. Ringkasan dari jawaban teman-teman atau jawaban dari respon. Nah, setelah itu ketika kita ingin mengecek hasil jawaban keseluruhan, kita bisa pilih di bagian menu yang warna hijau ini ya. Ini adalah spreadsheet ya. Nanti kita klik saja. Nah, kita akan buat spreadsheet baru, teman-teman. Tinggal dibuat. Nah, ini adalah hasil spreadsheet-nya. Jadi spreadsheet itu mirip dengan Excel. Nah, jadi akan menampilkan hasil dari formulir yang tadi kita buat, teman-teman. Nah, ini adalah skornya, nama lengkap, nomor absen kelas, dan hasil jawabannya ada di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah spreadsheet-nya, hasil jawabannya. Nah, kita close saja dulu. Nah, ketika teman-teman ingin mendownload secara langsung agar berupa Excel, ya, teman-teman juga bisa pilih bagian titik 3 yang di sampingnya. Pilih. Di sini juga ada beberapa pilihan ya. Jadi ada dapatkan berupa email, bisa juga kita download langsung ya. Nah, juga bisa kita cetak semua ya. Coba kita download ya. Kita tinggal klik download jawaban ya. Nanti hasil jawaban ini akan berupa RAR. Jadi di dalam RAR ini nanti akan ada spreadsheet-nya atau akan ada Excel-nya, teman-teman. Nah, hasilnya akan berupa RAR seperti ini atau zip ya, format zip. Tinggal kita klik saja, kita buka di folder ya, teman-teman.
Nah, bisa kita buka RAR ini akan ada hasil berupa Excel-nya. Nah, jadi sama seperti tadi teman-teman, ketika teman-teman mau edit di Microsoft Excel, tinggal teman-teman download seluruh jawaban yang tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali ke Google Form-nya. Nah, jadi sangat gampang sekali membuat formulir ini dengan Google Form. Dan mungkin itu saja tutorial yang kita bahas hari ini. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.